Halo rekan-rekan, tahukah rekan-rekan bila bunga flamboyan, kemudian singkong dan kelapa sawit ternyata bukan tanaman asli dari Indonesia loh. Ternyata mereka adalah tanaman yang diambil dari luar. Dan tahukah rekan-rekan bila di bulan Desember 2022, Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA memperkirakan produksi minyak sawit dunia periode 2022-2023 sebesar 77,22 juta ton. Dan ternyata Indonesia menyumbang sekitar 45,5 juta ton atau 59% dari total produksi minyak sawit dunia, yang menjadikan negara kita sebagai produsen utama minyak sawit. Singkong juga merupakan salah satu komoditi yang bisa diubah menjadi beberapa jenis makanan yang sangat enak loh rekan-rekan, seperti tiwul, kemudian mokaf sebagai pengganti tepung terigu dalam pembuatan roti dan kue, serta aneka jenis makanan lainnya. Dan di sini kita bisa melihat sebuah monumen yang ada di Kebun Raya Bogor. Dan tokoh inilah yang sangat berjasa dalam membawa ketiga tanaman tersebut, dari bunga flamboyan, kemudian singkong dan kelapa sawit ke Indonesia. Beliau bernama Johannes alias Tasman dan monumen ini adalah monumen untuk beliau. Beliau lahir di tanggal 1 Juni 1808 dan wafat tanggal 22 Juni 1882, dan merupakan seorang ahli botani berkebangsaan Belanda, dan beliau juga menjabat sebagai Direktur Kebun Raya Bogor di tahun 1830 dan menghabiskan sisa hidup beliau untuk mengembangkan kebun botani tersebut. Kelapa sawit yang menjadi komoditas ekspor utama Indonesia dibawa beliau dari Afrika Barat. Beliau jugalah yang membuat Kebun Raya Cibodas di tanggal 18 April 1852 dan menjadikan Kebun Raya Cibodas sebagai kebun raya dengan koleksi lumut terbanyak di dunia. Letak monumen ini berada dekat dengan kebun bambu yang telah kita kunjungi sebelumnya, rekan-rekan. Dan video monumen dari Tisman ini juga melengkapi dari video-video kita sebelumnya di Kebun Raya Bogor, dari monumen cinta Gubernur Jenderal Raffles, kemudian berkeliling dengan menggunakan sepeda dan kendaraan listrik. Lalu juga kita sudah membahas di video sebelumnya mengenai Taman Nepenthes yang menyimpan koleksi tanaman-tanaman karnivora dari dalam dan juga luar negeri. Kita juga sudah mengunjungi Ekodom yang merupakan desain bangunan anti gempa dan juga ramah lingkungan. Dan juga kita mengunjungi Museum Zoologi Bogor, di mana di sana tersimpan koleksi-koleksi dari aneka jenis hewan, baik mamalia, kemudian vertebrata, reptilia, dan juga ada kerangka dari ikan paus biru yang pernah terdampar di Pulau Jawa, rekan-rekan. Video-video tersebut bisa rekan-rekan lihat kembali sehingga rekan-rekan bisa lebih mengenal Kebun Raya Bogor. Peran beliau di Kebun Raya Bogor semakin besar setelah tahun 1830. Saat itu Kebun Raya Bogor yang berada di bawah pengawasan staf Istana Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Satu jabatan direktur dibiarkan kosong dan Tasman yang berstatus sebagai kepala kurator diberikan wewenang untuk mengelolanya. Misi beliau adalah memproduksi ilmu pengetahuan dengan membangun reputasi ilmiah pada tahun 1840 dan tahun 1850-an dan membuat rekomendasi agar lembaga ini berdiri secara mandiri. Rekomendasi beliau baru dilaksanakan 10 tahun setelahnya dalam periode Gubernur Jenderal LAZW Baron Slot van de Belle.
Dan akhirnya Mr. Tesma diangkat sebagai direktur sementara dan beliau mencari seorang ahli botani untuk kebun raya yang kemudian posisi ini diisi oleh R.H.C.C. Schaeffer, seorang lulusan Utrecht University di tahun 1868. R.H.C.C. Schaeffer jugalah yang berkonsentrasi dan berkontribusi pada pengembangan budidaya kina yang kita kenal sebagai tanaman untuk mengobati malaria. Mr. Tesma menerbitkan 2 katalog dari kebun botani tersebut. Yang pertama ditandatangani oleh Carl Ludwig Blume tahun 1789 hingga 1862, di mana memuat 914 spesies dan yang kedua memuat 2.800 spesies. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menyaksikan video Monumen Tishman pada edisi kali ini. Dan dukung kami terus dengan like, komen, dan subscribe channel Irfan Traveler. Dan saksikan juga video-video kita berikutnya. Terima kasih.